Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mustaqim Sani, mahasiswa Pemuda Jaya jurusan Manajemen. Pada video kali ini saya akan membahas tentang peran perusahaan dalam melayani konsumen serta kendala dan tantangan yang dihadapi. Perusahaan yang akan saya angkat adalah perusahaan dari Gojek. Mengapa Gojek? Karena hampir dari semua kita menggunakan pelayanan Gojek, mulai dari pesan Gojek hingga makanan dan lain-lain. Gojek adalah contoh nyata bagaimana sebuah perusahaan bisa melayani konsumen jutaan setiap harinya. Yuk kita mulai pembahasannya. Sebelum masuk ke pembahasannya, mari kita mulai kenali dulu perusahaan yang kita bahas. Gojek didirikan di tahun 2010 oleh Nadiem Makarim. Awalnya Gojek hanya berupa layanan yang dipesan lewat SMS atau lewat telepon. Namun seiring waktu, Gojek terus berkembang dan bertransformasi menjadi sebuah super aplikasi yang berisi puluhan layanan sekaligus. Layanan Gojek yang dikenal antara lain GoRed untuk ojek motor, GoCar untuk taksi online, GoFood untuk pesan makanan, dan GoPay untuk pembayaran uang sejenis digital, GoSend untuk pengiriman barang, dan masih banyak lagi. Pada tahun 2021, Gojek bergabung dengan Tokopedia dan membentuk GoTo Group, salah satu perusahaan yang terbesar di Asia Tenggara. Hingga saat ini, Gojek telah beroperasi di Indonesia, Vietnam, Singapura, dan beberapa di negara Asia Tenggara dengan jutaan pengguna aktif setiap harinya. Sekarang kita masuk ke inti pembahasannya. Bagaimana Gojek menjalankan peran dalam melayani konsumen? Yang pertama, kemudahan akses layanan. Peran pertama ini adalah kemudahan akses. Gojek menyediakan satu aplikasi yang memuat semua kebutuhan sehari-hari konsumen, dari transportasi makanan, belanja, hingga keuangan, dan konsumen tidak perlu berpindah-pindah aplikasi. Secara muka, aplikasi Gojek juga dirancang ramah pengguna, mudah dipahami oleh semua orang atau kalangan, dan dari pelajar hingga orang tua. Yang kedua, keterjangkauan harga. Peran kedua ini adalah keterjangkauan harga. Gojek secara rutin memberikan promo dan diskon melalui fitur GoPay. Konsumen bisa mendapatkan cashback, potongan harga, dan berbagai penawaran menarik. Hal ini membuat Gojek dapat dijangkau oleh berbagai lapisan, tidak hanya kalangan atas, tapi juga kalangan bawah. Dan peran yang ketiga, kecepatan dan efisiensi layanan. Peran ini adalah kecepatan dan efisiensi layanan dengan teknologi GPS, sistem pencocokan otomatis. Gojek mampu menghubungkan konsumen dengan mitra deliver dalam hitungan detik. Fitur estimasi waktu tiba secara real time, memberi konsumen kepastian dan memberi rasa aman dalam melayani. Dan peran keempat, keamanan transaksi, di mana GoPay sebagai dompet digital dan juga Gojek juga dilengkapi dengan verifikasi PIN seperti sidik jari serta inskripsi data untuk melindungi transaksi konsumen. Peran yang kelima, pelanggan dan responsif. Peran kelima adalah layanan pelanggan. Gojek menyediakan pusat bantuan yang bisa diakses 24 jam melalui aplikasi seperti live chat maupun media sosial. Konsumen yang mengalami masalah seperti salah lokasi atau barang tertinggal di kendaraan bisa langsung melapor dan mendapatkan solusi yang cepat. Untuk kendala dan tantangannya, meskipun Gojek telah berkembang pesat, tidak berarti perjalanannya mulus tanpa hambatan. Ada berbagai kendala dan tantangan yang harus dihadapi. Kendala pertama itu seperti internal, seperti kendala menjaga kualitas mitra. Gojek memiliki jutaan driver di seluruh Indonesia. Dengan jumlah besar itu, menjaga kualitas dan profesionalisme setiap mitra bukanlah hal yang mudah. Seperti kasus pengemudi yang tidak ramah atau rating rendah masih menjadi tantangan nyata. Kedua, gangguan teknisi. Sebagai platform digital, Gojek tidak luput dari masalah aplikasi error atau server down, terutama saat momen ramai seperti jam sibuk dan hari raya. Hal ini bisa menurunkan kepuasan konsumen secara tidak langsung. Ketiga, persaingan harga. Persaingan harga tidak sehat antar mitra. Beberapa mitra deliver terkadang bersaing secara tidak sehat demi mendapatkan order lebih banyak yang bisa berdampak pada kualitas layanan. Terus yang kedua, kendala eksternal.
Pertama, kendala eksternal, persaingan industri yang sangat ketat. Gojek harus bersaing dengan Grab, Maxim, InDrive, dan berbagai platform lainnya. Perang tarif dan promo terus berjalan dan terus terjadi, yang membuat Gojek harus terus berinovasi agar tidak tertinggal. Kedua, regulasi pemerintah. Tarif Gojek online di Indonesia diatur oleh pemerintah, di mana melalui Kementerian Perhubungan. Perubahan regulasi ini dapat mempengaruhi struktur bisnis Gojek secara tidak signifikan. Dan tantangan eksternal yang ketiga, kepercayaan konsumen. Insiden kebocoran data pelanggan yang pernah terjadi di industri teknologi menciptakan kekhawatiran sendiri bagi pengguna. Dan tantangan yang keempat, perubahan perilaku konsumen. Pasca pandemi, kebiasaan masyarakat berubah. Gojek harus terus beradaptasi dengan kebutuhan konsumen yang terus berkembang, seperti meningkatkan permintaan berbasis digital dan pengiriman barang. Untuk solusi dan inovasi Gojek, untuk menjawab kendala dan tantangan tadi, Gojek tidak tinggal diam. Ada beberapa langkah inovasi yang mereka lakukan. Pertama, Gojek terus berinvestasi dalam teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk meningkatkan pencocokan driver dan penumpang sehingga lebih cepat dan akurat. Dan yang kedua, Gojek meluncurkan program Gojek Academy, sebuah platform ekosistem Gojek. Konsumen kini bisa berbelanja online, memesan transportasi, hingga berinvestasi di reksadana, semua dalam satu ekosistem yang terintegrasi. Langkah-langkah ini menunjukkan Gojek berkomitmen untuk terus hadir dan relevan bagi konsumennya. Untuk kesimpulannya, Gojek adalah contoh nyata bagaimana sebuah perusahaan bisa hadir untuk melayani konsumen dalam skala yang sangat besar. Mulai dari kemudahan akses, harga terjangkau, kecepatan layanan, keamanan transaksi, hingga dukungan pelanggan yang responsif. Namun di balik keberhasilan itu, Gojek juga menghadapi berbagai kendala dan tantangan. Terima kasih sudah menonton video hingga selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.